Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel saya, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang petunjuk teknis bantuan kuota internet bagi mahasiswa dan dosen di tahun 2020. Yuk cek videonya. Petunjuk teknis bantuan kuota internet bagi mahasiswa dan dosen tahun 2020. Penyaluran bantuan subsidi kuota internet bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Bentuk bantuan. Bentuk bantuan yang diberikan berupa kuota internet atau paket data untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Kriteria dan persyaratan penerima bantuan. 1. Subsidi kuota internet siswa 35 GB per bulan. Subsidi kuota internet mahasiswa 50 GB per bulan. Subsidi kuota internet guru 42 GB per bulan. Subsidi kuota internet dosen 50 GB per bulan dengan durasi bantuan selama 4 bulan. Penerima bantuan subsidi kuota internet adalah peserta didik, mahasiswa, guru dan dosen yang memenuhi syarat. 1. Memiliki NISM atau NIM atau NUPTK atau NIDN atau NIDK atau NUP. Kedua, memiliki nomor ponsel aktif. Ketiga, mahasiswa dengan status aktif pada tahun akademik yang berjalan. Yang keempat, dosen yang berstatus aktif. Mekanisme penyaluran bantuan. Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Pemberian data kontak, pengadaan dan monitoring dilakukan oleh Pusdatin Kemendikbud. Alur verifikasi dan pengelolaan program. A. Data awal. B. Data verifikasi. C. Pengelolaan program. Data awal. Entry data oleh PT melalui mekanisme PDD Dikti. 2 tahap untuk entry data. 1. Entry identitas yang selanjutnya diverifikasi secara sistem. 2. Entry nomor handphone setelah melalui proses verifikasi. B. Data verifikasi. Jika data awal ya, maka penyaluran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Jika tidak, maka mekanisme verbal di PD Dikti. Untuk pengelolaan program, penyaluran, monitoring, evaluasi, pelaporan, hasil pengelolaan program, alur pengelola PDD Dikti perguruan tinggi. Pengelola PDD Dikti perguruan tinggi melakukan update data nomor handphone melalui mahasiswa feeder. Jika nomor handphone valid, maka akan diproses validasi nomor handphone oleh Pusdatin. Jika tidak, pengelola PD Dikti PT melakukan validasi data melalui verbal, kemudian unggah SPTJM. Pengelola PDD Dikti L2 Dikti dan Pusat, monitoring data dan SPTJM. Pusdatin, proses validasi nomor handphone, penyiapan data dump file, penyimpanan dump file, menampilkan dashboard untuk residu. 1. Nomor handphone aktif. 2. Nomor handphone tidak aktif atau masa tenggang. 3. Pasca bayar. Provider mengambil dump file dari server Pusdatin. Provider melakukan verifikasi dan validasi nomor handphone. Pengiriman data balik untuk mekanisme pelaporan. Proses pengiriman bantuan kuota, rekap nomor berhasil dan gagal injek kuota. Selesai. Mekanisme penyaluran bantuan. Pengelola PDD Dikti perguruan tinggi. 1. Perguruan tinggi tempat mahasiswa wajib terdaftar di data PDD Dikti. 2. Pengelola PDD Dikti perguruan tinggi melakukan data mahasiswa aktivitas kuliah mahasiswa pada tahun akademik 2020-2021 ke aplikasi feeder PDD Dikti. Input melalui mekanisme feeder PDD Dikti.
Ketiga, pengelola PD Dikti perguruan tinggi memasukkan data dosen ke aplikasi Beacon PDD Dikti atau aplikasi Sister PDD Dikti. Keempat, pengelola PD Dikti perguruan tinggi memastikan data mahasiswa telah dimasukkan ke dalam feeder PDD Dikti, baik yang sudah mengisi nomor ponsel atau yang belum mengisi. Kelima, verifikasi dan validasi data nomor ponsel mahasiswa dan dosen dilakukan melalui aplikasi http://kemendikbud.go.id/kuota internet. Keenam, apabila semua data nomor ponsel mahasiswa dan dosen di satuan pendidikan sudah selesai dilakukan verifikasi oleh provider, maka dikembalikan lagi data tersebut ke aplikasi https://kemendikbud.go.id/kuota internet. Ketujuh, proses verifikasi oleh provider akan dibantu oleh sistem yang diselenggarakan oleh Pusdatin. Kedelapan, apabila data tersebut sudah valid, maka pimpinan perguruan tinggi membuat surat pertanggung jawab mutlak atau SPTJM dan mengupload SPTJM tersebut ke dalam aplikasi http://kemendikbud.go.id/kuota internet. Kesepuluh, apabila masih ada nomor ponsel mahasiswa dan dosen yang belum valid, maka pengelola PDD Dikti perguruan tinggi melakukan perbaikan data nomor ponsel mahasiswa dan dosen tersebut, dan perguruan tinggi wajib melakukan pembuatan atau cetak kembali SPTJM berdasarkan hasil perbaikan. Yang terakhir, data yang sudah valid dan tercantum dalam SPTJM akan diberikan kepada sistem perval ponsel yang diselenggarakan oleh Pusdatin untuk selanjutnya dilakukan penyaluran. Mekanisme penyaluran bantuan. Pengelola PD Dikti Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi L2 Dikti bertugas untuk memantau pengiriman surat pertanggungjawab mutlak yang dibuat oleh perguruan tinggi swasta. Sedangkan untuk perguruan tinggi negeri menjadi tanggung jawab pengelola PDD Dikti Pusat pada Ditjen Dikti dan Ditjen Diksi. Mekanisme penyaluran subsidi kuota internet. A. Pejabat membuat komitmen PPK menetapkan penerima bantuan subsidi kuota internet berdasarkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. B. Subsidi kuota internet disalurkan langsung kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta tenaga pendidik, guru, dan dosen melalui penyedia telekomunikasi yang ditunjuk. C. Penyaluran subsidi kuota internet sebagaimana yang dimaksud di angka 1 dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut. 1. Kemendikbud melakukan perjanjian kerjasama dengan penyedia telekomunikasi yang ditunjuk. Kedua, Kemendikbud menetapkan surat keputusan penerima subsidi kuota internet. Yang ketiga, Kemendikbud melalui Pusdatin menyampaikan surat keputusan penetapan penerima subsidi kuota internet kepada penyedia telekomunikasi sebagai data penyaluran subsidi kuota internet. Keempat, penyaluran subsidi kuota internet dilakukan setiap bulan dari September sampai dengan Desember 2020. Kelima, subsidi kuota internet berlaku selama 30 hari terhitung sejak kuota masuk ke perangkat peserta didik, tenaga pendidik, dan mahasiswa setiap bulan. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa untuk bantuan. Pengadaan barang atau jasa untuk bantuan kebutuhan bantuan sarana atau prasarana berupa barang penunjang pembelajaran berbasis TIK tahun 2020 dilakukan sesuai dengan 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kedua, Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa dalam penanganan keadaan darurat. Yang ketiga,
Surat Edaran kepada LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 dengan mekanisme penunjukan langsung berdasarkan provider nomor telepon seluler dan dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersumber dari Dipa Pusdatin Kemendikbud tahun anggaran 2020. Ketentuan perpajakan. Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan pengadaan barang, bantuan barang atau sarana berupa bantuan kuota internet tahun 2020 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi dilaksanakan pada setiap tahap sehingga jika ditemukan kekurangan dapat dilakukan perbaikan dengan cepat berdasarkan laporan data provider. Pusdatin Kemendikbud melakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan program bantuan kuota internet pandemi COVID-19 dan perbaikan tata kelola. Monitoring dilaksanakan untuk menjaga kesesuaian antara tujuan program dengan pelaksanaan di lapangan dan meminimalkan kesalahan dalam proses implementasi sehingga sepenuhnya dapat dimanfaatkan pada kebutuhan pendidikan. Pemantauan atau monitoring dilakukan oleh Pusdatin Kemendikbud guna memperoleh data dan informasi tentang 1. Ketetapan sasaran bantuan kuota internet pandemi COVID-19. 2. Rekonsiliasi bantuan kuota internet dilakukan selama 4 bulan, yaitu September, Oktober, November, dan Desember. Hasil pemantauan dan evaluasi akan dijadikan bahan pengambilan keputusan dalam hal bantuan kuota internet pandemi COVID-19 dan penyempurnaan program. Daftar resiko dan mitigasi. 1. Mahasiswa yang belum mengisikan nomor ponsel ke dalam PDD Dikti, maka pengelola PDD Dikti perguruan tinggi mengisikan nomor ponsel ke dalam PDD Dikti Feeder. Kedua, kesalahan penulisan nomor ponsel pada database PDD Dikti. Dilakukan perbaikan lewat aplikasi PDD Dikti Feeder. Yang ketiga, dosen yang belum mengisikan nomor ponsel ke dalam PDD Dikti. Pengelola PDD Dikti perguruan tinggi mengisikan nomor ponsel melalui laman PDD Dikti atau dosen yang bersangkutan melalui laman sister. Keempat, kesalahan penulisan nomor ponsel pada database PDD Dikti. Yang dilakukan adalah perbaikan melalui laman PDD Dikti atau dosen yang bersangkutan melalui laman sister. Kelima, hasil verifikasi dan validasi oleh provider. A. Nomor ponsel tidak aktif. B. Nomor ponsel pasca bayar. C. Kepastian nomor bisa menerima kuota. D. Nomor-nomor tidak ditemukan. E. Masa berlaku kartu nomor ponsel. Kemudian provider akan mengirimkan kembali hasil verifikasi dan validasi ke Pusdatin. Keenam, mahasiswa berada di daerah yang tidak memiliki akses internet 3G dan 4G, maka nomor ponsel mahasiswa tidak mendapatkan injeksi kuota dari provider. Nomor ponsel pasca bayar masih tahap proses komunikasi dengan provider. Kedelapan, mahasiswa yang belum terdata aktivitasnya pada tahun akademik 2020 atau 2021 tidak bisa mendapatkan bantuan. Maka pengelola PDD Dikti perguruan tinggi mendatakan aktivitas perkuliahan mahasiswa pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021. 9. Penerima mahasiswa baru selesai setelah bulan September, maka mahasiswa baru bisa diajukan untuk mendapatkan bantuan pada bulan berikutnya. Berikut dashboard pemantauan dan evaluasi data isian nomor handphone mahasiswa dan dosen per tanggal 4 bulan 9 2020. Nomor HP terisi 26,59%, email terisi 27,19%, dosen nomor HP terisi 36,91%, email. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan komen. Assalamualaikum.